Kembali lagi bersama saya Haji Manullah, tentunya pada channel Haji Manullah Official Creator. Dalam video kali ini saya akan membuat video yang berjudul Belajar Bahasa Sunda Halus yang Baik dan Benar. Bahasa Sunda adalah bahasa asli dari Jawa Barat, namun tidak semua satu Jawa Barat tersebut atau berbahasa Sunda yang sama gitu. Jadi bahasa Sunda itu ada berbagai macam ya, tergantung tingkat ininya, tergantung tingkat kehalusannya. Tentunya untuk wilayah Bogor, Sukabumi dan Banten itu bahasa Sundanya berbeda dengan bahasa Sunda daerah Garut, Tasik, Ciamis sana gitu, daerah Bandung, Tasik, Majalengka juga. Kalau di daerah sana, daerah Garut, Tasik, Ciamis itu bahasa Sundanya dikenal lebih halus, lebih santun. Seperti ya kan, orang Sunda itu kan ciri khasnya itu ada peribahasa hade tata, hade basa, hade rupa gitu, seperti itu. Jadi dalam video kali ini saya akan mengajarkan bahasa Sunda halus agar teman-teman semua ketika berkunjung ke daerah Bandung, Tasik, Ciamis sana tidak merasa malu, tidak merasa intinya mengerti dengan bahasa yang mereka ucapkan. Baik, langsung saja. Jadi video ini saya akan buat beberapa part, nanti belajar dari kosakata bahasa Sunda, mengenal nama-nama barang beserta nama hewan dengan berbahasa Sunda, terus membuat kalimat dengan bahasa Sunda, kalimat tanya atau kalimat ajakan dan lain sebagainya, sampai nanti akan saya ajarkan cara membuat atau berpidato dengan bahasa Sunda yang halus seperti itu ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini agar saya semakin bersemangat tentunya untuk membuat video-video lagi, melanjutkan dari video kali ini, oke? Agar nggak ketinggalan tentunya. Dan bantu share juga, semoga video-video saya akan bermanfaat untuk kalian semua ya. Ini bagus sekali buat ditonton untuk anak sekolah, misalkan SMP, SMA, agar dia berbahasa Sundanya lebih sopan, lebih baik seperti itu. Dan juga atau mungkin untuk kalian yang memiliki kerabat atau menikah dengan orang daerah yang berbahasa Sunda halus, ketika kalian berkunjung ke daerah sana itu tidak merasa malu gitu. Langsung saja kita mulai video ini dengan pembahasan yang paling pertama, yaitu mengenal huruf vokal. Di huruf vokal dalam bahasa Sunda itu ada 7 ya. Huruf vokal dalam bahasa Sunda itu ada 7. Saya akan sebutkan satu-satu. A, I, U, E, O, E, dan E. Jadi yang sedikit ininya yang agak rumitnya memang perbedaan antara huruf E, dan E. Itu ini ya, huruf vokal tersebut memang agak sulit diucapkan jika bukan orang Sunda seperti itu, apalagi E. Contohnya kalau huruf E itu huruf E biasa dan atasnya ada garisnya ya, itu dibaca E. Kalau misalkan huruf E biasa itu dibacanya E. Nah, kalau huruf E itu huruf E ditambah huruf U jadi E gitu dibacanya ya. Seperti contohnya dalam kata nama daerah Citerep ya, Citerep, seperti itu kan tulisannya. Jadi bukan Citerep, bukan Citerep. Oke, paham sampai di sini? Dan dalam huruf Sunda itu tidak ada huruf F, tidak ada huruf X, V, dan Z ya. Adanya ya kalau huruf P ada. Jadi kalau saya pernah baca satu kalimat begini bunyinya. Siapa bilang orang Sunda tidak bisa bilang F itu fitnah begitu. Ya emang
dalam huruf Sunda tidak ada huruf F dan V. Untuk lebih jelasnya tentunya kalian bisa membeli buku belajar bahasa Sunda itu di toko obat terdekat. Salah. Maksud saya toko buku terdekat gitu ya. Banyak di situ buku-buku tentang pelajaran atau buku-buku yang mengajarkan kita bahasa Sunda, huruf-huruf Sunda, kosakata dan lain sebagainya gitu. Jadi saya juga akan mengenalkan kosakata-kosakatanya, namun mungkin tidak lengkap karena kosakata itu banyak sekali ya, kosakata bahasa Sunda itu. Kalau misalkan harus diartikan satu persatu juga sepertinya tidak akan tertampung dalam satu video. Jadi alangkah baiknya untuk mempelajari kosakata bisa bertanya pada rekan kalian yang ada di sekitar kalian lah, atau sambil membeli buku pelajaran bahasa Sunda banyak di toko buku ya, bukan di toko obat. Oke, di sana untuk huruf paham ya. Jadi selanjutnya saya akan masuk ke kosakata bahasa Sunda. Tentunya kosakata bahasa Sunda yang saya akan sebutkan di sini yang lebih halus tapi bermasyarakat gitu. Intinya mah banyak di yang sering kita temui untuk di wilayah Sunda di Bandung, Garut, Tasik, Ciamis sana. Saya bahasa Sundanya abdi. Kamu bahasa Sundanya anjeun. Dia bahasa Sundana manehna. Aduh, saya jadi ngomong bahasa Sundana lagi ini ya. Oke, lanjut. Kakak bahasa Sundanya lancek. Ibu bahasa Sundanya mamah. Ayah bahasa Sundana bapak. Makan bahasa Sundanya tuang. Bisa juga mam, bisa juga neda. Itu ada 3 dalam satu arti yang sama, namun penggunaannya yang berbeda ya. Kalau makan itu biasanya tuang digunakan untuk kita lebih menghargai orang tersebut kepada orang yang di atas kita usianya, seperti itu misalkan. Kalau mam itu untuk kita saat kita berbicara kepada orang yang di bawah kita, misalkan keponakan kita, atau bisa juga rekan seumuran sih, rekan sebaya, nggak apa-apa. Kalau neda itu untuk diri sendiri ya. Kalau misalkan, jadi contoh kalimatnya seperti ini. Kalau ibu mertua kita menyuruh kita makan atau menawari kita makan, geura tuang heula, seperti itu. Atau biasanya ibu mertua kita akan mengucapkan seperti ini, geura emam heula. Lalu kalau misalkan jawaban kalian, kalau misalkan kalian sudah makan atau menolak ajakan tersebut, kalian menjawab atos mah punten abi tos neda. Jadi seperti itu ya. Jadi neda itu untuk diri sendiri, kalau emam itu untuk seumuran ataupun yang di bawah kita gitu. Kalau misalkan tuang itu lebih ini sih sebenarnya, sangat sopan. Jadi biasanya digunakan kepada orang yang lebih, saat kita berbicara kepada orang yang lebih tua dari kita, seperti itu. Itu sampai makan ya. Selanjutnya kenyang, bahasa Sundanya wareg. Bukan subuh, kalau orang Bogor banyak subuh katanya, seperti itu ya. Kalau saya sih kenyang, saya anjurkan untuk menggunakan bahasa Sunda yang halus ya, sesuai dengan orang Sunda itu hade tata, hade basa, hade rupa, seperti itu. Hade tata itu kan berarti orang Sunda dikenal dengan santunnya, orang Sunda dikenal dengan sopannya. Hade tata, hade basa, ya seperti itu kan. Jadi bahasanya juga halus gitu, lemah lembut. Hade rupa ya contohnya seperti saya gitu, walaupun nggak ganteng juga sih, manis misalnya. Oke, lanjut. Selanjutnya perut bahasa Sundanya patuangan. Kencing bahasa Sundanya kahampangan. Berangkat bahasa Sundanya angkat, atau bisa juga mios ya. Lalu jauh bahasa Sundanya tebih. Pulang
bahasa Sundanya uih atau mulih. Rapi, bahasa Sundanya ginding. Cantik, bahasa Sundanya gelis. Tampan, bahasa Sundanya kasep. Jelek, bahasa Sundanya awon. Atau kalau ke barang butut biasanya seperti itu ya. Mau, bahasa Sundanya kersa. Tidak mau, bahasa Sundanya alim. Hilang, bahasa Sundanya ical. Atau banyak yang bilang leungit terlalu ini ya, agak terlalu kasar seperti itu ya, lebih baik ical aja ya. Hilang, bahasa Sundanya ical. Dagang, bahasa Sundanya icalan. Kehilangan, bahasa Sundanya leungiteun. Nah itu baru di situ. Kehilangan, leungiteun itu nggak apa-apa. Kerja, bahasa Sundanya damel. Nasi, bahasa Sundanya sangu. Beras, bahasa Sundanya beas. Uang, bahasa Sundanya artos. Atau acis ya, kalau untuk anak-anak kecil biasanya acis dia bilang seperti itu ya. Sekolah, bahasa Sundanya sakola. Ngaji, bahasa Sundanya ngaos. Bertanya, bahasa Sundanya naros. Selanjutnya bahasa Sundanya salajengna ya. Akhir, bahasa Sundanya tungtung. Baik, seperti itu ya. Itu udah ada beberapa kosakata sudah saya terangkan beserta artinya. Jadi pelajari itu, tapi kosakata memang sangat banyak sekali ya, itu hanya sebagian kecil saja. Alangkah baiknya kalian lebih belajar lagi untuk belajar bahasa Sunda yang sopan, yang halus itu dari mungkin kenalan-kenalan kalian atau teman-teman kalian di sekitar. Yang carilah, mungkin kalian punya teman orang sana, orang Bandung, Tasik, Ciamis, Majalengka, yaitu bahasa Sundanya halus-halus kan. Oke, terima kasih sudah menonton. Kita akan lanjut pada video berikutnya nanti ya. Tunggu video berikutnya. Lalu jangan lupa klik subscribe dulu, lalu share. Tolong bantu saya untuk terus membangun channel ini. Share ke teman-teman kalian agar saya terus bersemangat untuk membagikan ilmu pelajaran bahasa Sunda ini gitu loh. Nanti akan saya ajarkan kosakata yang lain, nama barang yang lain, membuat kalimat, dan sampai pada ke membuat video dalam membuat video lagi, salah saya, membuat pidato dalam berbahasa Sunda. Tunggu video berikutnya ya. Salam Sunda, sampurasun.